Shalom, puji nama Tuhan. Saya ucapkan terima kasih untuk saat minggu hari ini Bapak Ibu Saudara boleh memberikan waktu buat Tuhan, dan puji nama Tuhan saat ini kita boleh sehat ya, sehingga kita bisa bersama-sama beribadah di dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita saat pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar.
Segala puji, hormat, syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan pujian ini Tuhan, bahwa kami mau selalu mengucap syukur untuk setiap hari mujizat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan berikan saat pagi hari ini bagi jemaat-Mu, hamba-Mu, untuk kami boleh bersama-sama di tempat ini menikmati akan kasih karunia yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan kami. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu untuk hadir, mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu, baik pelayanan pujian, pelayanan WE, pelayanan singer, pelayanan musik, pelayanan tamborin Tuhan, aser, kolektan, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengurapi, begitu juga sidang jemaat yang hadir. Biarlah Tuhan kami boleh membuka hati kami untuk kehadiran Engkau saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau lepaskan beban kita dan kita bawa hati yang mengucap syukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Ada
puji Tuhan bahwa kita mau senantiasa bersyukur kalau di dalam pemazmur Raja Daud berkali-kali mengatakan bahwasannya kasih setia Allah itu luar biasa, Allah itu baik. Puji nama Tuhan. Kita akan sambung dengan pujian kita selanjutnya. Inilah zaman Elia. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Meskipun zaman ujian, cobaan, pedang, laut dan kelaparan, di belakang kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, sambil bersinar, surya kebenaran akan terang. Kita Yobel, dari bukti Sion keselamatan datang. Inilah zaman Yehezkiel, ulang kehindupan. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud balik menjadi Tuhan. Dan inilah zaman tuaian bersalah dan berbudi di dunia. Nyatakanlah firman Tuhan, Dia datang di atas awan, sambil bersinar, surya kebenaran akan terang. Ini tahun Yobel, dari bukti Sion keselamatan datang. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran diturunkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang, dan kelaparan, di belakang kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, sambil bersinar, surya kebenaran akan terang. Ini tahun Yobel, dari bukti Sion keselamatan datang. Inilah zaman Yehezkiel, ulang kehindupan. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud balik menjadi Tuhan. Dan inilah zaman tuaian bersalah dan berbudi di dunia. Namun apa terjadi kebun anggur, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, sambil bersinar, surya kebenaran
silakan duduk kembali. Bahwa Tuhan itu waktunya sudah sangat dekat sekali mau datang Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kedatangan Tuhan. Puji Tuhan, saya persilakan untuk pujian dari grup kaum pria. Waktu dan tempat saya persilakan.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pujian dari kaum pria. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan, Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dino rino wengi Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dino rino wengi Gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selamanya. Hatiku ayam tendem, hatiku rasa seneng, saben dina kulonge Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rino wengi Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rino wengi Gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selamanya. Hatiku ayam tendem, hatiku rasa seneng, saben dina kulonge Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rino wengi Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rino wengi Gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selamanya. Hatiku ayam tendem, hatiku rasa seneng, saben dina kulonge Gandol Gusti. Saben dina kulonge Gandol Gusti. Puji Tuhan, lagu ini sederhana saudara ya, tapi artinya dalam sekali. Kalau kita mau gandol Gusti, sekalipun kita jatuh, itu tidak sampai tergeletak. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pujian tidak saya panjang lebarkan. Sebentar kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kembali saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Walaupun gunung itu tidak berpindah. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan?
bersama-sama masuk di dalam doa. Saya minta dengan hormat Ibu Evi untuk angkat di dalam doa. Dan waktu saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani. Surga, terima kasih ya Tuhan atas perkenanan-Mu yang telah datang kepada kami ya Tuhan. Kami aminkan segala pujian-pujian kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan menerima firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Sucikan hati kami, telinga kami ya Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah, memuji mempermuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya segala pujian penyembahan kita menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Saatnya kita kembali belajar firman Allah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang Tuhan Gembalaku yang baik dalam Mazmur 23 dan kita masuk ayat yang ketiga. Mazmur 23 ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Daud menulis ayat yang ketiga ini dalam konteks hidup yang tidak mudah. Daud sebagai seorang gembala dan juga sebagai seorang raja, ia tahu apa artinya kelelahan. Baik secara jasmani, emosional maupun rohani. Kalau saudara membaca dalam kitab Mazmur keseluruhannya, kurang lebih 80% kitab Mazmur itu berisi nada ratapan, nada keluhan. Karena kelelahan jiwa, kelelahan fisik, kelelahan emosional, kelelahan rohani yang dialami para penulis kitab Mazmur. Dan Daud merasakan itu. Namun di balik itu semua, Daud sadar dan mengerti bahwa hanya Tuhanlah sebagai sumber pemulihan atas segala kelelahan yang dialami Daud. Hal yang sama pun demikian harus terjadi dalam hidup kita. Saya tidak tahu kelelahan saudara semua. Saudara juga tidak tahu kelelahan saya. Tapi satu hal yang harus sama-sama kita tahu dan kita mengerti, bahwa Tuhanlah yang sanggup dan Dialah sumber pemulihan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan setelah Daud mengalami ketenangan, mendapatkan kesegaran, dia mendapatkan rumput yang hijau, air yang tenang. Daud menyaksikan bagaimana Tuhan memulihkan dan menuntun hidupnya. Pada ayat yang ketiga ini ada dua karya besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup orang percaya. Yang pertama ialah ia menyegarkan jiwaku. Tuhan menyegarkan jiwaku. Menyegarkan dalam bahasa Ibrani itu adalah sob, S-H-O-O-B. Arti dari kata menyegarkan adalah datang kembali, bertobat. Pemulihan hubungan spiritual, kerohanian antara kita dengan Allah dan sesama manusia. Berbalik dari kejahatan, memulihkan, menyegarkan, dan memperbaiki. Jadi dari Alkitab kita diterjemahkan hanya menyegarkan.
Namun dalam terjemahan aslinya dari bahasa Ibrani itu memberikan arti yang banyak sekali. Kita diajak untuk datang kembali. Kita diajak untuk bertobat. Kita mengalami pemulihan hubungan spiritual kita dengan Allah maupun dengan manusia. Kita diajak oleh Tuhan ketika Ia menyegarkan, diajak untuk kita berbalik dari segala kejahatan. Di situ ada pemulihan, ada kesegaran, dan ada hal yang harus diperbaiki. Semuanya itu Tuhan lakukan. Dan Tuhan menyegarkan jiwaku, artinya Tuhan mau mengembalikan sesuatu kepada keadaan yang semula. Apa yang telah rusak, apa yang telah hancur, jiwa yang telah hancur, roh yang telah hancur, kehidupan yang letih, yang penat, bahkan tersesat sekalipun, Tuhan mau pulihkan oleh kasih dan anugerah Tuhan. Kalau kita berkaca dalam kehidupan Daud, ya, sebelum Daud menjadi seorang raja, saat dia sebagai gembala kambing domba yang hanya 2-3 ekor saja, dalam keadaan miskin, dalam keadaan tidak terpandang, tidak diperhatikan oleh keadaan lingkungan bahkan keluarganya, Daud mengalami tingkatan kerohanian yang luar biasa. Tetapi setelah Daud menjadi raja, duduk di tahta pemerintahan, dan dia mendapatkan berkat-berkat yang amazing, yang luar biasa dari Tuhan, disitulah Daud membuka sebuah celah bagi dirinya. Dia jatuh dalam kondisi, dalam dia memiliki jabatan, dia memanfaatkan jabatannya untuk membunuh panglimanya, Uria, dan bersinah dengan istri Uria. Sebelum jadi raja, dia ada dalam tracknya Allah. Setelah dia menjadi raja dengan segala kenikmatan, dengan segala berkat, dengan segala kedudukan yang dari Tuhan, dia lengah dan dia tersesat, jatuh dalam dosa. Maka dari itu hati-hati kalau Tuhan kasih jabatan. Hati-hati kalau Tuhan kasih berkat yang melimpah. Hati-hati. Justru banyak orang Kristen jatuh bukan di saat dia masih melarat, masih miskin, masih nggak punya jabatan, masih nggak terkenal. Tapi justru di saat keadaan yang berbalik itulah banyak orang Kristen yang jatuh. Ya. Maka dari itu Daud mengalami kelelahan dalam hidupnya. Ya. Dan Tuhan mau mengembalikan keadaan Daud kepada keadaan yang semula. Oleh kasih dan anugerah Tuhan, Daud diterima kembali di hadapan Tuhan. Membuktikan bahwa Allah bertindak untuk menghidupkan kembali, menyegarkan, dan mengembalikan jiwa yang lelah atau tersesat. Dan pemulihan yang Allah kerjakan ini mencakup pemulihan rohani. Mari kita lihat Mazmur 51 ayat yang ke-12. Berkaca dari kehidupan Daud, setelah Daud mengakui segala dosanya di hadapan Tuhan, atas segala apa yang dia perbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Daud menulis dalam Mazmur 51 ayat yang ke-12. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Kalau dalam terjemahan lama, perbaharuilah batinku dengan semangat yang rela, semangat yang kembali menyala-nyala. Dosa itu membuat saya dan saudara itu capek.
lelah. Keterikatan dalam dosa itu mengurung kita, membuat kita enggak bebas. Capek, lelah. Maka dari itu ketika Daud sudah mengakui dosa di hadapan Tuhan, dia minta, Tuhan, jadikanlah hatiku tahir, pulihkanlah semangat rohaniku kembali di hadapan Engkau. Dan perbaharui, ubah batin dengan roh yang teguh. Bahkan Daud berdoa pada ayat yang ke-13, janganlah membuang aku dari hadapan-Mu dan jangan mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Yang Tuhan mau kerjakan pemulihan rohani. Kemudian pemulihan emosional. Ya, emosional itu bukan hanya diterjemahkan kemarahan, bukan, emosional itu luas sekali. Tetapi ini mengenai hati yang patah, hati yang terluka, hati yang kecewa, hati yang sakit, hati yang pahit. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan emosional kita. Karena kejiwaan ini penting sekali dalam hidup kita. Karena sebagian besar hidup saya dan saudara itu disetir oleh jiwa. Apapun yang kita kerjakan, jiwa kita bergerak. Yang kita perkatakan, jiwa kita bergerak. Yang kita pikirkan, jiwa kita bergerak. Di segala aktivitas kita, jiwa kita itu bergerak. Maka dari itu, engkau, kita semua yang hadir, mungkin hatimu hari ini sedang patah, hatimu sedang terluka oleh apapun, oleh perlakuan orang. Engkau mendapatkan banyak hal yang mengecewakan, yang enggak sesuai dengan harapan, yang enggak sesuai dengan keinginan. Hatimu sakit, menanggung beban sakit, menanggung hal-hal yang pahit, hal-hal yang tidak enak. Pagi hari ini ia menyegarkan jiwa kita. Dia siap memulihkan saya dan saudara. Dalam Mazmur 147 ayat yang ketiga. Mazmur 147 ayat yang ketiga dikatakan, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Inilah kedahsyatan Allah kita bagi anak-anak Tuhan yang pagi hari ini engkau sedang patah hati. Hatimu terluka, ia menyembuhkan, ia membalutmu dan memberikan pemulihan emosional. Yang ketiga yang Tuhan mau pulihkan adalah pemulihan relasi dengan Allah. Ini sangat penting. Sangat penting sekali. Pemulihan relasi kita dengan Allah. Entah saya sadar atau tidak, berapa banyak kali kita meninggalkan relasi dengan Allah. Meninggalkan hubungan pribadi dengan Allah. Kalau saya dan saudara hanya mau menuruti kesibukan, enggak akan ada habisnya, kurang waktu kita. Kalau saudara berkendara lewat jalan belakang Jatisari, di situ ada papan reklame sebuah toko. Dan toko ini ditulisnya, toko buka selama 35 jam. Toko ini buka selama 35 jam. Selama buka pasti tidak tutup, ditulisi seperti itu. Ini toko 35 jam, waktu ini sopo yang diambil ini. Berarti kalau setelah 35 jam mungkin dia tutup. Ya. Bukan kita menyisihkan waktu, tetapi kita menyediakan waktu. Dan Tuhan mau pulihkan relasi kita dengan Allah. Kembali berjalan bersamanya dalam ketaatan.
Kita bisa bekerja tanpa berdoa, kita bisa melayani tanpa berdoa. Bisa. Dan sepertinya aman-aman saja. Tapi saya percaya enggak aman kok. Mesti akan ada sesuatu yang kurang, yang bolong. Oh, aku ini melayani enggak berdoa. Itu pasti akan ada teguran di dalamnya. Dalam kesibukan kita, Tuhan mau kita menyediakan waktu. Kembali berjalan bersamanya dalam ketaatan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 25, kamu dahulu sesat. Sekarang kamu telah kembali kepada Gembala Agung, pemelihara segala kawanan domba. Tuhan mau pulihkan relasi kita dengan Allah. Tuhan mau pulihkan iman, kerohanian kita. Bangun kembali, bangkitkan kembali relasi kita dengan Allah. Yang Tuhan juga mau pulihkan berikutnya adalah pemulihan citra diri. Ketika manusia jatuh dalam dosa, rusak gambar dan rupa Allah dalam diri kita. Dan Tuhan mau pulihkan citra diri ini. Serusak apapun kehidupan kita karena dosa, saat kita mau kembali kepada kasih-Nya, Dia akan ampuni, Dia akan pulihkan citra diri ini kembali serupa dengan gambar. Maka dari itu Tuhan sudah menebus kita, Tuhan sudah mengampuni kita, maka citra diri kita ini sudah dipulihkan. Jangan pernah lagi membanding-bandingkan diri kita dengan diri orang lain. Apalagi mengenai penampilan fisik. Oh itu kok glowing, kok aku dekil. Atau menyalahkan diri, aku ini orang bodoh, aku ini gak iso apa-apa. Citra dirimu sudah dipulihkan. Itu tipu daya muslihat iblis. Selalu dakwa kita, kamu gak layak, kamu berdosa. Kamu hancur, rusak citra dirimu. Tapi Tuhan gak berkata seperti itu. Jadi terima diri kita, bahwa inilah diriku, inilah fisikku. Inilah jiwaku, inilah rohku yang sudah dipulihkan citra dirinya oleh Tuhan. Ya. Atau mungkin ada yang masih beranggapan kok aku ini sebagai orang kok nggak berguna ya. Anak-anak muda biasanya kan seperti ini. Kok sepertinya jadi beban ya. Jangan. Engkau di hadapan Tuhan berharga dan mulia. Citra diri kita sudah dipulihkan kembali. Ketika Tuhan menyegarkan jiwa kita, ada sebuah gambaran domba. Domba itu bisa jatuh terbalik. Koyok kecoak, saudara. Namanya case sheep. Itu dia bisa jatuh terbalik. Dan ketika domba ini sudah jatuh terbalik, dia cuma hanya bisa ginjal-ginjal, nggak bisa muter dirinya sendiri untuk kembali ke posisi yang semula. Untuk mungkin berbaring dulu, kemudian berdiri dan berjalan. Kalau sudah terbalik, domba nggak akan bisa untuk muter dirinya sendiri. Maka dari itu ketika domba jatuh terbalik, dia bisa bangun dengan pertolongan gembalanya. Dia tidak bisa bangun tanpa pertolongan gembalanya. Demikian pula dengan kita tanpa Tuhan. Kalau saya dan saudara tanpa Tuhan, kita akan terus jatuh terbalik, sulit untuk bangun. Tetapi saat kita bersama-sama dengan Tuhan yang adalah gembala kita, Dia akan memberikan pertolongan dan mengangkat kita kembali. Maka dari itu ketika Tuhan menyegarkan jiwa kita,
yang Tuhan mau ayo datang kembali kepada Dia. Kita hidup bertobat setiap saat, setiap waktu. Berbalik dari segala kejahatan kita. Minta Tuhan, masih ada banyak hal dalam hidup ini yang kurang di hadapan-Mu. Perbaiki. Pulihkan, segarkan Tuhan. Kami sadar kami masih bisa berbuat dosa. Maka dari itu kita masuk poin yang kedua, yang Tuhan kerjakan. Yang pertama Tuhan menyegarkan, yang kedua Dia menuntun kita dalam kebenarannya. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Mari kita mempelajari berdasarkan bahasa aslinya Bapak Ibu. Saya enggak akan sebut bahasa aslinya. Paling yo lali, soalnya angel sebutannya. Menuntun, ya, ia menuntun dalam terjemahan aslinya diterjemahkan sebagai guide, pemandu, penuntun, pengarah. Dan ini mengacu jelas kepada Tuhan. Kalau saudara mungkin pergi ke suatu tempat yang saudara belum kenal sebelumnya, saudara belum tahu persis tempat itu, ke tempat wisata atau ke sebuah negara atau ke sebuah daerah, daripada kita berpikir, daripada aku tersesat, plonga-plongo ndek kono nggak ngerti, aku tak pakai tour guide, pemandu wisata. Ya. Guide, ya tour guide ini atau pemandu wisata bisa disebut pemandu wisata, pasti dia akan mendapatkan sertifikat resmi. Ya. Guide, pemandu itu tahu persis apa yang terbaik bagi yang dituntunnya. Dia akan mengarahkan kepada hal-hal yang benar, hal-hal yang menarik, hal-hal yang mempesona, supaya yang dituntunnya ada kesan yang mendalam yang ditinggalkan. Guide yang benar pasti sudah mengetahui situasi dan kondisi yang ada di tempat itu. Kalau saudara mungkin ke Korea Selatan ketemu opa-opa, ketemu BTS atau ketemu apapun, carilah guide yang mengerti tentang Korea Selatan. Atau ke Jepang, minta tolong Om Pilus untuk mendampingi. Walaupun dia belum tahu, namun di buku dia sudah pelajari. Akan tahu budaya-budayanya. Dituntun, oh jangan ke tempat ini dulu bekas nuklir, kena gempa tahun 2011 ada radiasinya. Tahu persis situasi dan kondisi yang ada. Pemandu, penuntun pasti memiliki pengetahuan yang mumpuni. Pengetahuannya pasti dalam, pengetahuannya pasti banyak. Dan tidak akan pernah menjerumuskan yang dituntunnya kepada kecelakaan atau kerugian. Itu guide. Gak mungkin jano sih, wis gak ngerti apa-apa kok iki, sing tak pandu, wis tak arahno ke sana kemari aja, cek alami kerugian, ke tempat-tempat yang tidak menyenangkan, gak mungkin. Guide yang resmi, guide yang bersertifikat, pasti akan memuaskan hati dan menyenangkan hati yang dituntunnya. Dia gak akan menjerumuskan kepada hal-hal yang jelek, atau mendatangkan kecelakaan atau kerugian. Ya. Ia menuntun berarti Tuhan mau saya dan saudara itu tetap ada dalam trek dan jalurnya Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Makanya berulang kali Tuhan Allah berfirman melalui Musa kepada bangsa Israel. Jika engkau setia,
tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terus sampai generasi Musa mati, ganti Yosua, Tuhan tetap perintahkan jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Artinya tetap dalam trek dan jalurnya Tuhan. Sebab Tuhan tahu yang terbaik bagi saya dan saudara. Dia pasti akan mengarahkan saya dan saudara kepada hal-hal yang benar. Dan Tuhan tidak akan pernah menjerumuskan kita kepada kecelakaan atau kerugian. Ada kalanya saya dan saudara berprotes kepada Tuhan. Tuhan, aku ini wis setia, aku ini wis mengikut Engkau, kok ngene keadaanku? Kok begini? Kok sepertinya hal-hal yang tanda kutip kecelakaan dan kerugian terus yang aku alami? Kita minta Tuhan untuk mengintrospeksi Tuhan. Tapi kita nggak pernah minta Tuhan untuk kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Nah, apakah benar sih? Terus kita berkata, aku ini sudah setia, mana berkatmu? Kalau kesetiaan kita hanya minta berkat, nggak entuk, saudara. Kesetiaan kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan, itu berbicara tentang manusia roh. Tapi kalau motivasi kita yang mendorong kita salah dan tujuan dari kesetiaan kita hanya ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan, maka yang ada yaitu kecewa, protes, marah sama Tuhan. Ya. Dan Tuhan mau kita tetap ada dalam trek. Ia menuntun saya dan saudara. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Walaupun kita memiliki kehendak bebas. Kita mau taklukkan kehendak bebas kita di dalam kuasa Tuhan. Kita harus mengerti bahwa setiap langkah kita, hidup saya dan saudara, ada dalam jejaknya Tuhan. Bukan keinginan dan kemauan kita yang jadi, melainkan keinginan dan kemauan Tuhan yang jadi. Tuhan ini mau tuntun saya dan saudara terus dalam hal-hal yang benar sampai kita nanti selesai di garis finish. Sehingga kita dapat mengakui seperti Paulus mengakui, aku telah mengakhiri pertandingan iman yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara, tetap ada dalam iman. Ya. Ketika, mari kita lihat, menuntun. Menuntun arti berikutnya itu adalah pertahanan. Kalau nggak percaya, saudara bisa download My Word di HP saudara atau di laptop saudara tentang sabda. Saudara bisa melihat arti kata menuntun, yaitu berbicara tentang pertahanan. Dan saat Tuhan tuntun saya dan saudara, ini menunjukkan bahwa Tuhan mau kita tetap ada dalam pertahanannya. Hidup ini sulit, penuh tantangan, penuh masalah, penuh pergumulan, penuh tipu daya muslihat iblis. Yang seringkali menyebabkan manusia gampang rapuh dan kehilangan pertahanan. Pergumulan yang kita alami, bahkan mungkin kita mendengarkan curhatan-curhatan dari siapapun yang menceritakan tentang kehancuran batin dan hatinya. Sehingga kita turut merasakan. Bahkan kadangkala kita juga ikut rapuh. Dan kehilangan pertahanan.
Maka dari itu guide kita, Yesus Kristus menuntun kita supaya kita tetap berdiri kokoh dan terus memiliki benteng pertahanan dalam segala keadaan apapun. Karena saya dan saudara, firman Allah katakan engkau sudah disetting menjadi seorang pemenang, bukan menjadi seorang yang kalah. Amin Bapak Ibu. Itu firman Allah, engkau disetting. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama ketika bangsa Israel menghadapi sebuah bangsa, sebelum mereka maju berperang, sebelumnya Tuhan berkata, aku serahkan negeri itu kepadamu. Belum maju, Tuhan sudah serahkan. Bukankah ini kemenangan? Aku di depanmu ono masalah, ono pergumulan, ono tantangan, ono penderitaan, ono tipu daya muslihat iblis, dakwaan tipu muslihat iblis. Tuhan katakan, aku serahkan itu ke dalam tanganmu. Bahkan ketika Kain sudah jatuh dalam dosa, Tuhan sebenarnya sudah melengkapi Kain dengan kemenangan. Kain, mengapa hatimu panas? Kalau engkau enggak menguasainya, dosa sudah mengintip di depan pintu. Tetapi Tuhan katakan, tapi kamu harus menguasainya. Loh, itu sudah kemenangan yang Tuhan berikan untuk menang terhadap dosa. Sebelum Kain melakukan dosa, Tuhan sudah memberi kemenangan untuk menang atas dosa. Namun ternyata dia enggak mempergunakan kemenangan itu. Dia kalah. Yesus Kristus yang akan memampukan saya tetap berdiri kokoh dan bertahan dalam segala keadaan apapun. Dan ia menuntun kita di mana? Di jalan yang benar. Ya, dalam bahasa Inggris kebenaran itu ada berapa bahasa Inggrisnya, Mbak Ria? Kebenaran itu bahasa Inggrisnya ada berapa? Ada satu apa dua? Righteousness sama truth. Namun ini hal yang berbeda. Ya, nanti saya belajar banyak dari Tante Ria atau Ibu Diana Carolina. Nah, yang benar ini diterjemahkan righteousness. Ya, artinya memang kebenaran. Kemarin Saudara Alfeus di ibadah pemuda remaja sudah menyampaikan dan saya kutip sedikit, saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kebenaran dalam bahasa Ibrani ini diterjemahkan sebagai kebenaran dalam berperilaku. Allah menuntun kita di jalan yang benar untuk kita benar dalam berperilaku. Benar dalam berkata. Kebenaran dalam sebuah kasus. Sebuah keadaan. Nah, bagaimana kalau saya dan saudara diperhadapkan kepada sebuah kasus, sebuah masalah? Kita mau menjadikan kasus ini tambah runyam, atau kita menjadikan kasus ini sebuah kebenaran untuk mendapatkan solusi yang terbaik? Tuhan menuntun kita di jalan yang benar, Tuhan mau kita tetap dalam kebenaran saat ada sebuah kasus. Berbicara juga tentang etika dan moral. Dan yang benar ini, kebenaran ini artinya atribut Allah. Yang melekat pada Allah. Jadi kebenaran bukan datang dari dunia, kebenaran bukan datang dari manusia, tetapi kebenaran ini miliknya Allah, atributnya Allah. Kayak tamborin ini pakai atribut. Ya, ada apa ini?
bando dan lain sebagainya. Berarti itu miliknya tamborin sebagai identitas sah. Oh, ini pemain tamborin pakai ini. Lah Allah itu punya atribut identitas yang sah yang disebut dengan kebenaran. Dan ini adalah standar moral dari Allah. Yaitu kehidupan yang benar, adil, dan saleh. Kebenaran Allah bukan norma. Norma itu menyangkut hubungan dengan sesama. Tapi kebenaran Allah itu standar moral dari Allah. Dan kita harus mengikuti standar moralnya Allah. Bukan standar moral manusia. Kehidupan yang benar, adil, dan saleh. Dan righteousness ini, kehidupan yang benar, itu arti yang tepat adalah ada di posisi yang tepat. Itu righteousness. Saudara tahu ayat yang ngetren dalam Matius 6 ayat 33? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Righteousness. Dan posisi yang tepat. Pemuda remaja kemarin sudah dijelaskan, ini posisi yang tepat. Jangan sampai posisi yang tepat ini kita alihkan dengan posisi kita. Karena posisi yang tepat ini berasal dari Allah. Dan ketika Tuhan menuntun kita di jalan yang benar, sebenarnya Dia mau meletakkan kita kembali di posisi yang tepat menurut standar dan ukuran Allah. Bukan lagi standar dan ukuran kita. Bukan menurut lagi standar pikiran, kemampuan, otak kita, kepintaran kita. Jadi Dia kembalikan kita kepada hal yang tepat. Posisi yang tepat. Setelah kita dipulihkan, disembuhkan, disegarkan, dibaharui, diampuni Tuhan. Allah tidak membiarkan kita kembali tersesat. Dan juga jangan biarkan diri kita tersesat karena diri kita sendiri. Ketika Tuhan sudah memulihkan kita, Dia enggak mau kita kembali tersesat. Tapi kita pun juga harus mau dan berusaha supaya kita enggak tersesat. Nah, kalau jatuh lagi dalam dosa, kembalilah ke posisi yang tepat. Cari lagi kerajaan Allah dan kebenarannya, tinggallah di posisi itu. Tuhan menuntut kita pada jalan kebenarannya, yaitu jalan hidup yang sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi langkahku. Roh Kudus dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13. Ketika Roh Kudus itu datang, Dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran Allah. Tuhan menuntun kita langkah demi langkah agar hidup kita mencerminkan karakternya. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dan ketika Tuhan menuntun kita di jalan yang benar, itu membawa damai, sukacita, bukan kekacauan. Dan sekarang kita melihat, ketika Tuhan menyegarkan jiwa kita, ketika Tuhan menuntun kita, apa tujuannya Tuhan melakukan ini? Yaitu oleh karena namanya. Tujuan Allah menyegarkan kita, tujuan Allah menuntun kita, tujuan Allah melakukan semuanya ini untuk kita, bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri, melainkan demi namanya. Mungkin kita dulu belum ditolong Tuhan. Sekarang ditolong. Sekarang dulu aku lihat hidupmu itu susah ya.
Tapi sekarang ikut Yesus jadi enak, jadi senang. Oh iyalah, jelas karena ini kesetiaanku. Jelaslah karena aku mengembalikan perpuluhan. Jelaslah aku suka berdoa, suka membaca firman, suka bersekutu. Jelaslah aku. Bukan, saudara. Tuhan lakukan itu semua bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri, melainkan demi namanya. Bukan karena kita layak, melainkan karena Ia setia terhadap janji dan karakternya. Oleh karena namanya ini mewakili seluruh pribadi Allah. Dia Allah yang penuh kasih, penuh kebenaran, dan penuh kesetiaan. Maka dari itu ketika saya dan saudara sudah mengalami kesegaran dari Tuhan, saya dan saudara terus mengalami tuntunan dari Tuhan, maka segala tindakan Allah dalam hidup kita dimaksudkan untuk memuliakan namanya. Segala tindakan kita pun juga dimaksudkan untuk kemuliaan nama Yesus Kristus. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan untuk Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kalau saudara dipuji, kamu diberkati ya, kamu sukses ya, kamu banyak keberhasilan ya, banyak prestasi ya, banyak keunggulan ini ya, keunggulan itu ya. Kamu dulu gak punya apa-apa, sekarang jadi apa-apa, luar biasa. Kembalikan untuk Tuhan. Oh, kamu dipakai Tuhan luar biasa ya dalam hidupmu, semuanya untuk Tuhan. Semuanya berkat Tuhan. Ya. Kita hidup benar bukan untuk kemuliaan diri sendiri, melainkan agar nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Apakah jiwa kita sedang letih, hancur dan tersesat? Izinkan Dia pada pagi hari ini buka hati, pikiran, jiwa dan roh kita untuk Sang Gembala Agung kita, Yesus Kristus, memulihkan dan menuntun kita kembali kepada kebenarannya. Engkau pulang dari tempat ini tidak seperti engkau datang. Engkau pulang dengan kesegaran, dengan penuntunan Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah setiap langkah hidup kita menjadi kesaksian akan namanya yang kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Izinkan, luaskan Roh Kudus bekerja pagi ini. Izinkan Dia berkarya, menjamah, melawati setiap hidup kita. Mungkin kita sudah jauh menyimpang dari kebenaran Allah. Izinkan Dia menuntun. Buka hati. Jangan keraskan hati. Tapi biarlah kita ada dalam guide-nya Allah. Penuntun yang membawa kita kepada kebenaran. Dia memulihkan, Dia memberkati, Dia menolong hidup saya dan saudara. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Amin. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima
Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Biar segala pujian, hormat, syukur bagi Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, oh Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Lebih banyak kita berterima kasih pada pagi hari. Oh, pulihkan gereja-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang sembuh. Terima kesembuhan pada pagi hari ini. Yesus, Engkau yang diberkati Tuhan, terima kasihlah kepada Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Kembalikan segala pujian syukur bagi Dia. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Ya Allah, 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 bahkan ku balas kasih-Mu. Oh Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kita nyanyikan dari awal pujian ini. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih untuk segala pekerjaan Allah dalam hidup kami, Yesus. Kau Tuhan yang pulihkan kami semua. Oh, sembuhkan kami semua ya Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Berkati kami semua. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih, oh terima kasih. Segala pujian hanya bagimu, Yesus. Ya Allah,
Bergeraklah dengan bebas ya Roh Kudus. Bergerak, bekerja dengan bebas Roh Kudus. Haleluya, kami tak batasi kuasa-Mu. Jamah, 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 sembuh, 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 pulih, pulih, haleluya. Oh, kemuliaan, bekerjalah ya Roh Kudus. Ya bagi sama Yesus seumur hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, lawati umatmu, lawati umatmu ya Allah. Haleluya, segarkan kami di hadirat-Mu pagi ini ya Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya. Bersyukurlah kepada Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Segala pujian dan syukur, bersyukurlah kepada Dia. Haleluya. kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kita akan masuk di dalam doa. Ibu Kristiana, angkat di dalam doa. Terima kasih. Maha besar Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami naikkan segala puji syukur kami ke hadirat Engkau ya Tuhan, karena Engkau Allahku yang patut kami sembah dan kami puji. Kami ada hingga hari ini semua karena kemurahan dan pertolongan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biar firman-Mu boleh menjadi berkat buat kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pertolongan-Mu yang sudah begitu nyata buat kami Tuhan. Terima kasih Bapakku, Engkau masih memperkenankan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau tambah-tambahi Tuhan berkat buat kehidupannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Kau tahu kedatangan kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang boleh melepaskan kami semua dari segala apa yang menjadi pergumulan kami. Kami tahu Engkau Allah kami yang tidak pernah tinggal diam buat kehidupan kami. Kami serahkan segala perkara dalam kehidupan kami masing-masing di dalam tangan Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Haleluya, amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan berikan korban persembahan yang kedua. Kita angkat satu pujian, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita
penuh dengan tawa. Lidah kita dengan sorak-sorak, yang menabur dengan jujuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan setiap persembahan yang kami kerjakan bersama jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu pada pagi hari ini. Persembahan pertama, kedua, 1/10 yang kami kembalikan. Tuhan memberkati, Tuhan melihat dari tempat maha tinggi dan membalas berlipat kali ganda seperti apa yang Kau janjikan. Tingkap-tingkap langit-Mu Engkau bukakan dan Kau memberkati ekonomi kami semua. Karena itu janji firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Pelayan Tuhan boleh duduk ya. Minta waktu sebentar bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengumuman gereja terlebih dahulu, setelah ini latihan pemuda remaja. Dan Selasa doa pemuda remaja, hari Rabu doa umum, Kamis ibadah tengah minggu, Jumat doa puasa pelayan Tuhan, Sabtu pemuda remaja, dan Minggu pagi sekolah minggu, dan Minggu siang ibadah raya perjamuan kudus. Pelayan Tuhan perjamuan kudus sudah tertera di warta gereja. Saya akan mengumumkan perihal Natal. Tahun yang lalu ada jemaat yang usul bahwa Natal juga akan diadakan pembagian sembako untuk orang-orang di luar kita. Maka dari itu usul ini kami angkat kembali karena kemarin yang mengusulkan dari jemaat sudah mepet waktunya. Saya kembalikan kepada jemaat, apakah jemaat menyetujui? Nah, saya beri gambaran lagi. Jadi, jemaat setuju apa enggak? Karena ini masih permulaan, kalau disetujui, ya kita buat terlebih dahulu 20 paket sembako. Tapi saya kembalikan lagi kepada jemaat karena ini usulan dari jemaat, saya kembalikan kepada jemaat untuk kita sama-sama kerjakan. Dengan budget saya beri gambaran ya kurang lebih Rp100.000. Jadi nantinya semua dana yang terkumpul untuk Natal, kalau program sembako ini disetujui, ya kurang lebih 2 juta untuk sembako. Mari Bapak Ibu Saudara, saya membutuhkan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Setuju atau bagaimana? Loh. Artinya Natal ini kita juga berbagi berkat kepada orang-orang di luar komunitas kita. Iya, bukan orang Kristen lah. Mari Bapak Ibu setuju apa enggak? Setuju? Ya, setuju ya. Karena ini program perdana ya kita buat 20 paket. Kalau mungkin tahun depan bisa lebih bertambah, ya kita tambah. Dan kami minta bantuan dari jemaat, karena ini sudah disetujui, minta bantuan dari jemaat di sekeliling jemaat Tuhan tempat tinggal yang memang benar-benar membutuhkan untuk diberikan sembako ini, bisa disampaikan kepada kami.
Karena untuk pemetaan awal ya, untuk dipetakan awal mula. Jadi karena sudah disetujui, saya sekali lagi minta tolong kepada jemaat, mungkin tetangga, saudara ada yang memang benar-benar membutuhkan akan hal ini, bisa disampaikan kepada kami untuk 20 orang. Ya, Tuhan memberkati. Jadi sekali lagi saya katakan dana yang terkumpul semua untuk Natal kita juga akan dibagikan dalam bentuk sembako. Dan pembagian sembako akan diadakan tanggal 25 Desember. Selesai ibadah peringatan Natal pagi itu, kita akan bagikan kepada nama-nama yang sudah Bapak Ibu setorkan untuk diberikan. Ya, begitu ya Bapak Ibu Saudara. Tema Natal kita, Natal umum, Natal bersama, Dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-14. Dan saya akan menyebutkan panitia Natal tahun 2025. Setelah kami hubungi, kami kunjungi, beliau-beliaunya bersedia. Saya rindu semua jemaat juga mendukung panitia ini. Bukan hanya panitianya yang bekerja, panitianya bekerja supaya lebih terarah, namun kerjasama kita semua juga penting. Ketua adalah Ibu Evi, sekretaris Ibu Etrika Cahyani, bendaharanya Ibu Iis Kristiasih. Seksi acara Bapak Oni dan pemandu kur adalah Saudara Alfius. Untuk seksi acara, silakan berkoordinasi dengan siapa-siapa yang akan dipilih untuk acara, konsepnya bagaimana, silakan. Ya. Seksi dekorasi, yang pertama Ibu Iis Nurhayati, yang kedua Ibu Ida, dan yang ketiga Ibu Tatit. Ya, itu seksi dekorasi. Seksi dokumentasi dan multimedia, Saudara Rangga dan Saudara Wahyu. Seksi keamanan dan perlengkapan, yaitu Bapak Jaman dan Bapak Yeremia Nova. Ketua Sekretaris Bendahara nantilah yang menangani konsumsi Natal. Ya, nanti waktu pembagian bisa dibantu dengan jemaat yang ada. Dan panitia-panitia ini tidak bekerja sendirian. Kami sebagai gembala dan hamba-hamba Tuhan di tempat ini tetap memandu, tetap mengarahkan. Enggak takjul nobrung gitu, enggak. Mari silahkan ada yang mau ditanyakan panitia Natal kepada kami, silahkan ini bagaimana contoh teknisnya bagaimana, silahkan sama-sama kita bekerja. Bagi Bapak Ibu yang mau menyumbang dana Natal, dipersilahkan. Kalau memang yang terakhir, kalau memang Natal bulan Desember, kita tidak bisa menghindari yang namanya itu bebarengan. Enggak bisa Bapak Ibu ya. Karena memang minggunya segitu, yang merayakan Natal juga banyak gereja. Maka dari itu kalau di tempat kita pun nanti ada bebarengan, ya kami memohon Bapak Ibu Saudara kita semua sebagai tuan rumah juga fokus dan ambil andil di gereja kita. Ya, jadi kalaupun bebarengan kita juga tetap mensukseskan sepenuhnya buat gereja kita. Kiranya apa yang saya sampaikan dimengerti oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau ada pertanyaan tentang Natal bisa disampaikan selesai ibadah ini kepada kami. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri sama-sama, kita akhiri ibadah kita. Kita ingat satu pujian, dengan apa akan kubalas, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia.
balas segala kebaikan-Mu. Amin. Segenap hatiku menyembah, segenap hatiku, segenap hatiku menyembah, segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersujud padamu selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu saat pagi hari ini dalam ibadah kami. Kau memberkati umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Memberkati dalam kehidupan mereka, rumah tangga mereka, perkawinan, ekonomi, pekerjaan, kesehatan. Bahkan Engkau hadir senantiasa beserta dalam hidup jemaat-Mu yang saat ini rapuh, yang saat ini mengalami tekanan batin, mengalami hal-hal yang pahit dalam hidupnya. Engkau hadir, Engkau senantiasa menyertai dan memberkati anak-anak-Mu, sehingga melalui hidup anak-anak-Mu nama Tuhan dipuji, dipermuliakan dan diagungkan. Sepanjang minggu yang akan datang dalam segala aktivitas kegiatan kami, maupun dalam peribadatan kami kepada Tuhan, Tuhan membuat berhasil, Tuhan menyertai dan menolong senantiasa. Apa yang menjadi pergumulan doa anak-anak-Mu, Tuhan tahu, Tuhan kenal, Tuhan sumber jawaban yang pasti. Rencana kegiatan Natal kami bawa terus kepada Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Panitia yang sudah dibentuk, Tuhan mengurapi, Tuhan memberikan hikmat, akal budi, Tuhan memberikan kemampuan, kesanggupan dan sukacita untuk mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk mereka kerjakan bersama untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Segala tipu daya muslihat iblis kami hancurkan dalam nama Yesus. Hanya Roh-Mu saja yang bekerja dalam proses kami menjelang Natal sampai kepada Natal pada hari tersebut ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Anak-anak-Mu yang tidak hadir Tuhan tahu, Tuhan kenal. Doa kami di waktu mendatang, mereka boleh ada bersama-sama dengan kami beribadah kepada-Mu ya Bapa. Jiwa-jiwa baru Tuhan tambah-tambahkan, jiwa-jiwa lama kembalikan oleh kasih setia-Mu. Yang sudah lama tidak beribadah, kembali Tuhan tarik mereka di tempat ini untuk bersama-sama meninggikan nama Engkau. Setelah ini kami akan pulang ke rumah masing-masing Tuhan beserta dalam perjalanan sampai di rumah dengan segala selamat. Sekarang saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih rahmat anugerah dari putranya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Allah Roh Kudus senantiasa beserta kita sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menjadi bagian dan milik kita sekalian sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.